perbedaan pendapat lumrah asal kita mau mengaji dan penuh dengan kedewasaan dan tidak saling menyalahkan. Rasa sabar dan saling menghormati antara pendapat-pendapat para ulama. Berjumpa lagi pada kajian 5-10 menit ke depan atau kurang lebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, jumpa lagi pada ngaji 5 menitan kurang lebihnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah ayat-ayat dan hadis-hadis kesabaran, sebagaimana pertanyaan jamaah bagaimana menghadapi kehidupan yang selalu penuh dengan ujian dari suami, istri, keluarga, anak, teman, pekerjaan, ekonomi. Padahal kita sudah sholat, kita sudah tahajud, padahal kita sudah baca Quran dan yang lainnya, tapi masih saja ada cobaan. Jawabannya adalah cobaan ini akan tetap berlangsung sampai kita kembali kepada Allah. Cobaan ini akan tetap ada untuk meninggikan derajat kita dan juga mengikis dosa-dosa kita. Cobaan ini tetap ada sebagaimana berlaku pada orang-orang terdahulu yang cobaannya berat sekali, seperti para nabi, ya, dihinakan, difitnah, dituduh menjadi orang gila, sebagaimana Nabi Muhammad dikatakan gila, penyamun, penyihir. Para nabi-nabi terdahulu pun ada yang dibunuh, ya, ada yang diusir dari kampungnya. Nah, di sini sebagai landasannya diantaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 pada ayat pertama, ayat kedua. Allah firmankan, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah, tidak diberikan cobaan? Ketika mereka sudah mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, apakah mereka tidak akan diberikan cobaan? Pasti diberikan cobaan. Tujuannya pada ayat keduanya Allah katakan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami akan sudah memberikan cobaan kepada orang-orang terdahulu, ya. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah ingin mengetahui siapa yang benar di antara kita yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang dusta. Makanya bersabar di sini adalah merupakan satu kewajiban bagi kita. Dan dalam ayat yang lain Allah katakan dalam Ali Imran ayat terakhir, ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, wahai orang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkan kesabaran kalian. Kalimat pertama Allah katakan isbiru, sabar, wasabiru, dan kuatkan sabar kalian, karena kesabaran di sini memang tiada batas. Kalau ada orang berkata sabar itu ada batasnya, bagi mereka yang sabarnya ada batas. Sabar ini tidak berbatas, makanya pahalanya pun tanpa batas. Ini pun Allah sebutkan dalam surat ke-39, surat Az-Zumar, pada ayat ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Makanya sabar itu tanpa batas. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam hadis Sahih Bukhari pada 5317 dalam Maktabah Syamilahnya, sampai seumpamanya datang cobaan-cobaan musibah kepada kita, itu sebagai penggugur dosa. Ya, dalam hadis ini 5317 Nabi bersabda, ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu bi'anhu hatta syaukah yushakuha. Tidaklah satu musibah yang Allah berikan kepada orang Islam kecuali sebagai penggugur dosa baginya. Dan sehinggakan hatta syaukah, satu duri yang mengenai kaki seorang mukmin muslim itu sebagai penghapus dosa. Sabar tanpa batas contohnya kami dapati dalam hadis Sahih Bukhari lagi pada 5328. Seorang wanita berkulit hitam pada zaman Nabi minta doa kepada Nabi untuk disembuhkan
dari penyakit epilepsi, penyakit ayannya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari pada 5328 dalam Maktabah Syamilah. Ya, wanita berkulit hitam ini punya penyakit ayan. Maka beliau katakan, ya Rasul, doakan kepada Allah supaya aku disembuhkan. Kata Nabi, Nabi tidak langsung doakan. Nabi katakan, saya berikan dua opsi. Yang pertama, ya, saya tidak doakan kamu, tapi bagi kamu surga Allah Ta'ala. Artinya kamu tetap dengan penyakitnya, bersabar, dan kamu dijamin masuk surga. Yang kedua, aku doakan dan sembuh. Maka wanita ini memilih nomor satu, opsi nomor satunya. Kalau begitu ya Rasul, saya pilih nomor satu, biar saya bersabar, karena saya mau dijamin masuk surga. Tetapi tolong doakan aku ketika ayanku kambuh, maka baju saya tidak tersingkap auratnya. Maka Rasul mendoakan supaya auratnya saja tidak tersingkap ketika epilepsi ayannya kambuh. Ini contohnya diantaranya begitu. Jadi kalau ada orang terkena penyakit, dia bersabar, dia tidak mengeluh, dia mengharapkan ridho Allah, itu boleh. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i dalam biografinya, beliau ada penyakit ambeien yang menderak dirinya. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah katakan bahwa ya Allah, apabila engkau ridho dengan penyakitku ini, ya maka terserah engkau ya Allah. Apabila ini menjadi parah dan engkau ridho, maka saya pun terima. Ini diantaranya selevel keimanan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ayat dan hadis ini kami bawakan untuk menunjukkan bahwa sabar adalah tanpa batas. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya tetap sangka baik kepada Allah dengan semua ujian kehidupan yang datang kepada kita semua. Baik dari anak, istri, keluarga, suami, ekonomi, ya kesehatan, ya keadaan lingkungan, tetangga, pekerjaan dan sebagainya. Tetap bersabar dan mau ngambil jalan ikhtiar adalah sunnah Nabi, ya, dan tetap sangka baik kepada Allah Ta'ala. Untuk tetap kita bisa bersabar, maka lakukanlah 5 langkah ini. Yang pertama, jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya dalam setiap kondisi dan keadaan. Yang kedua, jalankan dengan sunnah Nabi. Yang ketiga, tetap sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, menjalankan kehidupan. Yang keempat adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Jangan bergaul dengan orang-orang yang nggak jelas. Yang kelima, tetap ikhlas kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kami dan jamaah semuanya, terutama jamaah yang bertanya. Dan Allah pertemukan kita di alam akhirat nanti dengan segala penuh ampunannya dan kasih sayang Allah Ta'ala. Baiknya dari Allah Ta'ala aku kurang mau dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.